Ada biasalah mama nanya sesuatu tapi katanya di luar tema, nggak apa-apa Ustaz ya. boleh kata gitu. Terus bertanyanya masalahnya diceritain panjang banget gitu. Di akhir itu pertanyaannya, nah begitu Ustaz gimana, tapi tolong jawabannya jangan sabar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, seperti biasa kita ngopi lagi di malam Jumat ini. Insya Allah kita akan membahas sesuatu yang nantinya akan menjadi bekal kita di dalam menjalani keseharian kita. Seperti biasa kita bersama Gus Abdul Jabar. Kefal ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Khair, Masya Allah. Gini Tad, waktu itu antum pernah nyuruh badal ana di Karikil, di Gang Karikil Tad. Masalah biasa ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Ya. Ya ngisiinnya aja tahsin Al-Quran gitu kan. Pas udah selesai tahsin, ada sesi tanya jawab tadi. Nah, ada biasalah emak-emak nanya sesuatu tapi katanya di luar tema, nggak apa-apa Ustaz ya. boleh kata gitu. Terus bertanyanya masalahnya diceritain panjang banget gitu. Cerita pribadi. Iya, biasalah gitu. Terus di akhir itu pertanyaannya, nah begitu Ustaz gimana, tapi tolong jawabannya jangan sabar. Jawabannya gitu. Jangan sabar ya katanya. Nah gitu Tad, maksudnya mungkin pengen jawabannya yang lain. Mungkin ibu-ibu ini mungkin pernah bertanya juga mungkin sebelumnya tapi disuruh sabar aja. Nah ini gimana Tad, karena setiap kita ada permasalahan gitu kan, ya memang biasanya kan solusi yang pertama yang diberikan itu ya sabar aja dulu gitu kan. Terus kadang orang itu nggak puas gitu Tad, nggak puas gitu disuruh sabar tuh. Nah gimana nih Tad? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Memang itu secara umumnya manusia seperti itu. Kita juga sama. Kalau nggak punya satu jawaban dalam permasalahan kehidupan kita dan kita menginginkan hillan amalian, sebuah solusi yang konkret, solusi yang ya relevan lah dengan masalah kita. Kalau disuruh isbiru itu nah, anak kecil juga tahu ini akan menjadi masalah di atas masalah. Andai kata seseorang tidak mau memahami lebih dalam setiap solusi yang dijawab oleh orang yang a'lam, orang yang lebih mengerti tentang penyelesaian masalah dengan kata isbiru. Karena dia akan berputar-putar dengan masalah yang tak kunjung dia sendiri menemukan jawabannya. Ketika bertanya malah tidak menemukan jawabannya lagi dan semakin pusing karena disuruh bersabar. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Pertama yang harus dilakukan adalah seseorang yang sudah dikatakan alim, orang yang alim itu pertama kali kalau ditanya seperti itu tetap jawabannya harus isbiru, nggak boleh berubah, sabar ya. Isbiru wasbir li hukmi rabbik wa la takun kasahibil hut. Kemudian wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu dulu. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan bahwasanya segala macam permasalahan ya. Coba kita
kesampingkan dulu permasalahan. Segala macam yang ada di alam semesta ini berdiri di atas 3 huruf ini. Sod, ba, ro. Sober. Di atas ini. Tidak ada satupun ibadah yang tidak membutuhkan sober. Tidak ada satupun di dunia ini yang ujuk-ujuk ada tanpa sober. Matahari muncul ya sedikit demi sedikit. Untuk sampai di di atas kita butuh waktu sedikitnya 6 jam, ya kan? Padi ketika ditanam juga butuh waktu setidaknya 6 bulan. Bener atau salah? Yeah. Setidaknya 6 bulan. Makanya panen kan 2 kali ya, 2 kali setahun, ya 6 bulan. Nah terus sampai Allah ciptakan alam semesta ini, dalil bahwasannya Allah memberikan gambaran bagi kita semua. Nggak ada yang ujuk-ujuk selesai, nggak ada yang ujuk-ujuk ada, tidak ada yang tiba-tiba celeng begitu saja. Walaupun Allah ketika menginginkan sesuatu, mengkehendaki sesuatu, kun fayakun. Semua proses alam semesta ini berdiri di atas sober, yang namanya sober. Itu yang 2, dipahamkan tentang hakikat dulu, tentang hakikat sabar. Setelah itu baru masuk ke dalam kisi-kisi di mana penjabaran sabar ini sesuai dengan permasalahan yang dialaminya. Karena pasti kembalinya ke sabar. Pasti kembalinya ke situ. Cuma tinggal kita menjabarkan saja ininya. Pendekatan dari akar permasalahannya itu menuju ke sabar itu. Contoh, coba datangkan ke saya satu permasalahan aja yang pelik. Silakan coba. Contohnya, misalkan ada santri kita yang kesulitan menghafal, ya, atau memperbaiki bacaannya. Oke, itu kan kendala ya. Setelah itu ada masalah nggak di situ? Masalah yang timbul nggak? Contoh, pusing. Karena itu pusing. Atau karena kesulitan menghafal, dia nilainya gak bagus. Oke. Pusing dulu ya. Satu. Untuk meredakan pusing itu seperti apa? Makan. Nah, ditanya dulu udah makan atau belum. Nanti kan ujung-ujungnya sabar juga. Ya udah makan dulu. Arti kan ada jeda waktu. Atau istirahat dulu, tidur dulu. Nah, itu kan ada jeda waktu, ya. Kemudian kalau misalkan masalah yang akan timbul adalah nilainya yang tidak bagus, ulangi. Atau ya apa yang viral saat ini yang bisa kita bahas di sini, yang ujung-ujungnya juga sober. Sok silakan. Silakan hadirkan masalah. Yang lagi viral tuh ini ya, yang kayak kemarin bisa dapat bantuan tapi harus ikut vasektomi. Itu juga masalah kan, Tan? Kenapa? Itu juga masalah kan ya? Oh iya, masalah itu. Masalah. Ya. Nah, itu kan masalah zaujiyah ya. Masalah suami istri. Ketika mengembalikan kepada sabar, ini kita analisa dulu. Keinginannya adalah mendapatkan bantuan. Syarat dari mendapatkan bantuan ini harus vasektomi. Ini gambarnya, ini gambaran apa ya? Ya yang ada di masyarakat kita. Kan ini kan juga belum tentu dilaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan ya. Mau dapat bantuan harus vasektomi. Kalau nggak bisa. Oke. Kalau lahir dari keinginannya sendiri, ya. Kemudian dan memang dia juga ada masalah keuangan di dalam keluarganya dan menginginkan bantuan tersebut, ya. Nanti kan ujung-ujungnya dia disuruh melaksanakan proses, baik itu proses administratif, kemudian proses pengecekan kesehatan,
Proses administratif memang bisa sehari 2 hari, nggak mungkin. Dia harus bikin surat pernyataan dulu. Kemudian dia harus lapor desa, RT RW. Kan bansos. RT RW. Kemudian ke kecamatan. Ada regulasinya tuh. Ya. Barangkali seminggu 2 minggu proses administrasi. Kemudian pengecekan kelayakan. Bener nggak nih? Ya. Ini layak untuk mendapatkan bansos. Ya bisa jadi karena syaratnya vasektomi, bansosnya 10 juta misalkan. Asalkan vasektomi 10 juta, lumayan nggak tuh? Setelah itu ada pemeriksaan administratif. Ya regulasinya itu seminggu 2 minggu, kayak bikin KTP. Setelah itu pengecekan kesehatan. Ada yang sudah keinginan sendiri, dia istrinya 1, anaknya 7. Subur berarti kan. Dan ya saya terka itu umurnya 50-an. Ya. Nah sekarang pengecekan kesehatan itu kan ada SOP kesehatan. SOP kesehatan itu kan kalau tidak salah nomor 3. Ininya tuh keamanannya tuh SOP-nya. Pertama tentang migas. Yang kedua tentang aviasi, penerbangan. Nggak tahu ini yang nomor 1 nomor 2 ini bener atau enggak. Ya, ima yang aviasi nomor 1 atau yang migas nomor 2 atau yang migas nomor 1, aviasi nomor 2. Ini yang ketiga kesehatan. Otomatis kan dicek dulu kesehatannya. Iya. Oh enggak, itu dia. Kembali ke tidak ujug-ujug. Kecuali yang menetapkan syarat itu ya akan menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh DPR. Itu kan SOP-nya yang bikin DPR. Ya, dan para ahli. Artinya disetujui oleh DPR dan regulasinya jelas. Gitu. Ya tetap aja kembalinya ke situ. Nggak ujug-ujug. Proses. Lagi-lagi proses. Nah, coba bayangkan proses itu bisa ya kalau inilah ukuran normalnya regulasi di Indonesia sebulan. Administrasi sama kesehatan sebulan. Ya. Karena kan apalagi kesehatan itu barangkali kalau dia udah beresiko, terus ada gula darah yang kemudian potensi pembekuan. Itu kan pusing duluan. Iya. Udahlah. Azal aja dah. Ujung-ujungnya kayak gitu. Iya. Ujung-ujungnya. Kalau misalkan azal juga sabar juga ini. Iya. Ya. Karena terkebiri ya lazahnya terkebiri, terkurangi. Ya sabar aja. Ujungnya sabar. Ya. Tuh. Nah, makanya semua perintah
Allah, perintah taat. Kan sabar kan ada 3 ya. Sabar menjalankan ketaatan. Nih, catat baik-baik Ustaz, biar antum apa nih. Iya. Sabar menjalankan ketaatan. Kemudian sabar menjauhi maksiat. Sabar terhadap ibtilaat, ujian-ujian. Kira-kira dari 3 ini yang paling tinggi derajat kesabarannya di mana? Sabar dalam menjauhi maksiat. Betul sekali. Sabar dalam menjauhi maksiat. Itu makom kesabaran yang paling tinggi. Karena pada kesempatan itu kita mau. Tapi kita tinggalkan. Maka ujiannya Nabi Yusuf dengan ujiannya Nabi Ayub menjadikan makomnya Nabi Yusuf lebih tinggi daripada Nabi Ayub. Makom kesabarannya ya. Itu berat. Ya. Nabi Yusuf ujiannya dari kecil. Gongnya ketika dihadapkan dengan wanita cantik. Iya kan? Dimana secara manusiawi kalau laki-laki ganteng ketemu wanita cantik itu klop gitu kan. Kapan lagi? Oh, sama-sama mau gitu. Itu secara manusiawinya. Ya. Hamma bihi wa hamma biha. Ya. Laula. Nah, itu laulanya jangan di wakaf, harus diwasal gitu. Ya, kalau berhenti di hamma biha itu ya manusia biasanya seolah-olah yaitu mengikuti bacaan kita gitu. Maka laulanya itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi itu muqaddam. Harus lebih diutamakan. Karena Nabi kan contoh. Nabi siapapun la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Itu. Nabi contoh, semuanya contoh. Ya. Nabi Ayub selama 80 tahun hidupnya itu sa'id dan hanian. Bahagia. Sakitnya berapa tahun? 18 tahun. Ya, 18 tahun sakitnya. Tapi ketika 18 tahun ini siapa yang gak sabar? Istrinya yang gak sabar. Udu'u rabbak. Minta doa kepada Tuhanmu untuk kesembuhannya. Kalau orang biasa gimana, Zat? Ya Allah, khalisni ya Allah. Ya Rabbi, khalisni mimma ana fi. Ya Rabb, khalisni mimma ana fi. Ya Rabb, sudahilah penderitaanku ini ya Rabb. Ya kalau kita kan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, menderita ya Allah. Kalau kita begitu. Tapi
Nabi Ayub apa? Apa jawab Nabi Ayub? Astahyi min Rabbi. Allah, aku malu terhadap Tuhanku. Yukrimuni thamanina sana. Ia telah memuliakanku 80 tahun. Ya. Dan aku tidak sanggup, ya, sedangkan aku tidak sanggup menahan 18 tahun ini. Maksudnya, ya masa saya nggak sanggup. Nah, maka redaksi dalam Al-Quran apa tuh? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Tuh. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya ya, ketika saya sudah diuji dengan ini, sakit, sedangkan apa? Anta arhamur rahimin. Ya. Engkaulah yang maha mengasihi orang-orang yang engkau kasihi. Artinya nikmatnya itu lebih luas, lebih banyak, lebih lama. Ya Allah, subhanallah. Kalau kita bahas tentang sabarnya para nabi ini, waduh. Jawabannya itu out of the box tadi ya? Out of the box. Dan ya ini untuk ya kita contoh. Apalagi Nabi Nuh, ya kan simbol apa? Lama ya, sabar itu. Nabi Nuh 950 tahun, yang ngikut cuma 80. Ya Allah. Yang ngikut cuma 80. Artinya kalau kita bagi, satu orang itu didakwahi itu harus 12 tahun. Subhanallah. Belum lagi di dalam 950 tahun itu beliau diperintahkan untuk membangun bahtera. Ya kan? Di riwayat yang pertama, beliau membangun bahtera ini 100 tahun. Ya. Kebayang nggak tuh membangun bahtera 100 tahun? Di riwayat yang kedua, dari Salman Al-Farisi, beliau membangun bahtera itu 400 tahun. Ya. Nah, 400 tahun ini dengan menanam jati, menunggu 40 tahun. Nanam dulu kayunya tadi ya? Iya. Subhanallah. Karena ketika ya menurut para peneliti yang menemukan kapalnya Nabi Nuh, itu setelah dicek kayunya, ya ini Allah lebih mengetahui hakikatnya. Kita hanya menerka itu. Setelah dicek kayunya jati Jawa. Gitu. Nah, kalau mafhumnya apa tuh? Nabi Nuh berarti orang Jawa. Tuh coba. Belum lagi bersabar dengan anaknya diajak. Ya nggak mau, lebih yakin dengan sesuatu yang tinggi. Ya. Lain Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, lain lagi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diuji dengan wamraati
Aqira. Itu. Gimana itu kalau wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ketika sudah menyala rambutnya, artinya sudah memutih. Dalil bahwasanya umurnya sudah tidak produktif lagi. Tetap tidak menghilangkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah itu didatangi oleh utusan Allah dan menyampaikan kabar gembira dengan kelahiran siapa? Ismuhu Yahya. Itu. Nah, makanya setelah penantian yang luar biasa, lama, tetap Nabi Zakaria tidak menghilangkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan para anbiya ya. Nah, siapa yang a'zamu al-bashariyah sabran? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini ya Allah, kalau kita baca ini ya, saya sendiri nggak kuat ini ya. Ujian kesabarannya. Dan dari sebelum lahir atau dari ketika lahir sampai akhir hayatnya, ini ujian kesabarannya tidak pernah berhenti. Seluruh anggota keluarganya meninggal. Yang dicintainya ibunya, bapaknya dulu ya, bapaknya, ibunya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, kemudian istrinya, kemudian ya anak-anaknya yang masih kecil, sampai ketika Ibrahim, ya, Sayyid Ibrahim ketika lahir 3 tahun sebelum Nabi wafat, setiap lewat di hadapan sahabatnya tuh Nabi berkata, unzuru ya Ibrahim. Tuh lihat tuh Ibrahim. Subhanallah. Wa ma hiya illa syuhurun qalilah. Tapi hanya beberapa bulan saja. Habis itu meninggal. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Habis itu meninggal Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Kemudian Sayyidah Zainab. Ya. Semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi celaan yang beliau dapatkan. Dibilang kadzab, majnun. Diklarifikasi. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Tuh. Kemudian namanya Muhammad dipanggil dengan Muzammam. Ya, lawan kata dari Muhammad, tercela. Ya. Ketika Nabi merespon celaan itu, yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Ya. Mereka mencela dengan kata muzammam, sedangkan mereka sendiri yang
mereka melaknat dengan kata muzammam, sedangkan aku adalah yang terpuji. Enteng gitu, tidak dibalas dengan hate speech. Ya. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pun dicela. Wa qalu takhadallahu walada. Nah, itu kalau baca itu harus berhenti tuh. Supaya jelas siapa yang bilang itu. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Sudah di celah seperti itu. Allah tetap mengampuni, Allah tetap ngasih rizki nepi ayeuna sampai detik ini. Oh, itu. Ya. Makanya salah satu asmaullahil husna as-sabur. As-sabur. Nah, itu. As-sabur. Ya. Kemudian tidak hanya itu, harga diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dijatuhkan sebulan penuh. Dengan peristiwa hadithul ifki. Ya. Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan dan salah seorang sahabat beristihad untuk nungguin ya. Sampai rombongan datang, namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, itu. Nah, makanya di situ ya secara manusiawi gimana kalau terjadi fitnah itu. Makanya di surah An-Nur ayat 11 sampai 20 itu adalah klarifikasi bersihnya Sayyidah Aisyah dari fitnah tersebut. Ya, dan itu ya salah satu yang yang membuat derajat Nabi itu semakin luar biasa. Ya. Kemudian ujian beliau tentang harta. Lapar sampai diganjel batu. Wah, ini kan mana kuat kita zaman sekarang. Ya. Makanya coba nanti kita merasakan lapar, bener-bener lapar tuh seperti apa? Pernah? Lapar, bener-bener lapar. Itu. Pernah. Nah, makanya lebih baik kita niatkan menyengajakan berpuasa daripada meratapi perut ini kosong karena lapar. Itu kan. Kemudian ketika Nabi ke Taif pun dihujani dengan batu. Ketika ditawari untuk gimana? Balik Taif. Apa respon Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ini
ahsanu an-nasi khuluqan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya itu, Ustaz. Saking orang nggak mau atau apatis, nggak mau percaya sama Nabi, sampai ada yang mengatakan, wallahi law ra'aituka muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Demi Allah, seandainya aku melihat engkau bergelantung dengan sitar Ka'bah, wa tuqsimu ala annaka lanabiyyun ma sadaqtuka, dan kamu bersumpah bahwasanya kamu itu adalah nabi, saya tidak akan percaya. Saking apatisnya, nggak mau. Walaupun bergelantung di sitar Ka'bah itu, ya, di kain Ka'bah, artinya yang paling suci. Kemudian ujian yang lainnya, anak-anak perempuannya dicerai suaminya, Utbah dan Utaibah, anak dari Abu Lahab. Ya Allah, tuh, bisa babi ad-din, oleh karena sebab agama, tidak mempercayai Nabi. Ya Allah, sehingga Sayyidah Ruqayyah dinikahkan kepada siapa? Sayyidina Utsman. Meninggal Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum dinikahkan kepada Utsman. Meninggal lagi Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, sampai Nabi berkata, seandainya ada satu lagi, ya, maka mestilah akan dinikahkan juga ke Sayyidina Utsman. Subhanallah. Ini bagaimana kita menggambarkan dengan tasawur orang zaman sekarang tentang kesabaran ini. Nah, tuh, apa kita kembali ke pertanyaan ibu-ibu tadi? Tapi jangan sabar ya. Kalau udah dijabarkan begini kan, ya malu sendiri. Ya Allah, belum ada apa-apanya gitu nih. Ya. Padahal si ibu tersebut menyampaikan permasalahannya ke yang panjang itu dengan sabar ya. Sudah sedang melalui proses sabar sebenarnya tadi ya. Nah, tadi kenapa sabr anil ma'siyah, sabar untuk menghindari dari maksiat, itu karena menghindari dari maksiat itu sulit sekali. Ikhtiarian, Ustaz. Paham antum tuh makna ikhtiarian? Pilihan. Ya. Milih air putih atau kopi? Kopi atuh. Kopi lah. Tapi kopi nggak boleh sedang pantangan. Aduh.
ya udahlah air putih aja. Kopinya disumput dulu gitu. Nanti kalau udah nggak ada, itu, iya. Ya. Ketika kita diuji dengan itu dan bisa dengan ikhtiari, kita memilih untuk bersabar dari maksiat, wah itu darajahnya luar biasa. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan. Nah, ini jadikan sebagai latihan. Ya, sholat kan butuh sabar, zakat butuh sabar, haji butuh sabar, puasa butuh sabar. Itu. Amar ma'ruf, nahi mungkar butuh sabar. Gitu. Ya. Nah, kebanyakan orang menyangka sabar itu atas ujian saja. Yang ketiga, ibtilaat. Sabar atas itu. Karena apa? Kalau sabar atas ketaatan itu kadangkala ya ijbari. Karena kita harus melaksanakan. Karena mukallaf kita. Apalagi sabar terhadap ibtilaat. Oh, itu ijbari. Ya udah terima. Karena nggak bisa ngelak. Sabar atas ujian tuh, musibah, ujian. Itu nggak bisa ngelak. Nah, luar biasa tuh kalau kita gitu, Ustaz. Siap, Tuan. Masya Allah. Ya, kita introspeksi diri kita juga ya. Sejauh mana kita sudah bersabar dengan ketetapan Allah itu. Dari 3 hal tadi. Ya, ada satu cerita ini cerita pribadi. Waktu di Mesir itu barangkali udah saya ceritakan juga. Waktu di Mesir pas hamil Abang Syahin itu, istri saya sempat mengalami pendarahan di bulan ke-5 masuk ke-6 kalau nggak salah. Nah itu karena ini pendarahan yang kedua kalinya. Karena yang pertama keguguran juga. Pernah keguguran. Yang kedua ini pas hamil Abang saya pendarahan lagi. Saya sudah cukup tegar lah. Karena udah ada pengalaman yang pertama. Itu saya mencoba tenang, langsung telepon. Iyadah itu ya kayak klinik lah. Ini istri saya begini, apa yang harus saya lakukan? Bed rest dulu, tenang dulu, istirahat dulu, nanti sore baru ke iyadah. Pas sore itu saya bawa ke iyadah.
kan naik bajai dari rumah ke saya bilang bawanya yang paling pelan sekali karena istri saya sedang darurat ini. Sampai dah ketemu sama salah seorang dokter. Saya sampaikan keluhannya. Kata dokter itu apa? Oh ya sudah, ini fasyal, keguguran, kemudian harus diamaliyah, harus dioperasi. Kemudian setelah itu ya sabar nunggulah. Dalam waktu tertentu bisa jadi 2 tahun, kayak gitu. Saya bilang, oh ya. Istri saya nanya, itu apa kira-kira kalau saya jujur mengatakan hal itu? Bisa jadi shock ya. Iya. Dan malah ketika shock itu, ya sudah, itu adalah akhir dari harapan atau kesempatan yang ada. Bisa jadi kena kan mentalnya. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Katanya ya harus istirahat dan itu. Tapi dalam hati saya bergejolak. Kalau bener ya Allah. Akhirnya saya bawa ke dokter lain. Ya. Dokter Iman namanya, perempuan. Nah, kalau Iman itu di Mesir itu atau di Arab itu perempuan. Islam itu laki-laki. Nah, Dokter Iman, setelah itu saya ceritakan ini kronologinya, nah, baru di USG. Kata Dokter Iman, oh ini nggak apa-apa, itu karena kecapean, kelelahan aja. Ya Allah, saya langsung ya Allah bersyukur sekali. Andai kata mulut saya ini nggak sabar, andai kata saya sudah habis itu, dah kecewa dengan keadaan, karena sudah 2 kali. Yang pertama begitu, yang kedua, aduh ya Allah, kayak saya di situ bersyukur sekali ya Allah. Nah, setelah itu ya barangkali ya 1 bulan kemudian ya gitu bed rest. Nah di situ ada undian untuk berangkat haji. Barangkali itu Allah mau menyenangkan saya dan istri saya. Malam ketika mau undian itu saya berdoa sama istri saya itu, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya sambil berharap ini rezeki si jabang bayi. Ya besoknya dapat jatah haji. Yang kalau saya ceritakan itu juga jadi novel lagi tuh. Prosesnya itu. Ya Allah, itu. Bukti bahwasanya sabar itu ya adalah solusi yang hakiki. Kisi-kisinya atau pendekatannya silahkan cari aja. Yang penting jangan di skip sabar. Sober itu jangan di skip. Ya kalau kayak tadi kan asalkan jangan sabar gitu. Itu ya harus dipahamkan. Sehingga
Oke, asalkan jangan sabar. Oke, saya sih gampang. Oke, kita analisa dulu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ke situ juga, tetap ke situ. Ya. Nah, sekarang mau to the point sabar atau dijelaskan dulu? Kan manusia nih pengennya to the point. Tapi ketika di to the point kan maunya bertele-tele. Manusia nggak mau bertele-tele. Tapi ketika kenyataannya bertele-tele, dia mau to the point. Gitu. Ya, pokoknya gitulah. Menungso. Gitu. Ya kita juga menungso. Gitu. Ya. Sabar tadi ya. Sabar. Oke, sahabat sekalian, intinya kita harus senantiasa menyertakan kesabaran kita di dalam setiap keadaan kita. Wa ja'alallahu minas sabirin. Ya Rabb. Ya, insyaallah, dan kita pun insyaallah menunggu ngopi berikutnya di malam Jumat pekan depan dengan sabar insyaallah. Khalas. Ya. Idan panaktabi bihadza wa naqtatim min kafaratil majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.